Haleluya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Saya percaya saudara-saudaraku semuanya membawa ucapan syukur, sudah mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Saudaraku yang ada di Australia, di mana bagi keluarga gereja PLC, jemaat PLC yang ada di kota Melbourne, demikian juga jemaat yang ada di kota Sydney, juga kelompok pemahaman Alkitab yang ada di kota Melbourne, baik juga yang ada di kota Brisbane. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat, yaitu Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Bandung, Jawa Barat. Demikian juga saudara kita Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tangerang, Citraraya, Banten. Mari kita sapa mereka. Shalom. Dan bagi saudara-saudaraku yang tergabung juga dalam kelompok pemahaman Alkitab, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, bahkan bagi saudaraku yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri. Mari kita sapa. Salam. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di NTT, khususnya yang ada di Pulau Rotendao, dan bagi saudara-saudaraku para hamba-hamba Tuhan yang ada di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Mari kita sapa mereka. Salam. Mari pada kesempatan hari ini kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Mari saja kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu sebab kami percaya akan Engkau. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan di dalam hidup kami. Sebab itu hari ini Tuhan, Engkau yang menguatkan kami yang lemah. Engkau memulihkan kami apa yang kami alami. Dan kami percaya hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dengan darah-Mu, darah Yesus Kristus, yang sudah menebus hidup kami, menyucikan kami, memperdamaikan kami. Dan darah-Mu itu yang telah membenarkan hidup kami. Sehingga darah-Mu juga dicurahkan di tempat di mana kami berkumpul, kami beribadah hari ini. Maka tempat itu kudus. Tuhanku, kami percaya Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Sehingga hari ini adalah momen yang luar biasa, di mana setiap kami boleh masuk di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku, mari saja kita memuji Tuhan. Pekerjaan Allah yang Tuhan kehendaki, kita percaya di dalam Yesus. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup menyembuhkan, dan melakukan segalanya. Ya, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Mari sekali lagi nyatakan, Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus,
aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin, saudaraku semuanya. Mari dengan segenap hati. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Mari sekali lagi dengan iman nyatakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Inilah kami Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari bersuka cita bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari sekali lagi nyatakan haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Lebih lagi saudara nyatakan haleluya. Bersoraklah bagi Dia, sebab Dia yang jamin kemenangan, Dia yang jamin keselamatan, Dialah sumber kehidupan bagi kita. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sekali lagi nyatakan, terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami percaya ini waktunya pemulihan, ini waktunya pembalikan keadaan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gerejanya, atas umatnya, dan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan. Mari Tuhan, Kau yang menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau yang memulihkan segala sesuatu. Yesus kemuliaan. Berkat Tuhan dinyatakan. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Yesus kemuliaan. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kau pulihkan kami, Kau berkati. Yesus kemuliaan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan. Amin. Berkati Mari sekali lagi nyatakan sepakat, Yesus. Yesus Kami panggil nama-Mu. Kemuliaan-Mu dinyatakan. pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini Mari saudara-saudara, sujud mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Persembahkan baginya dengan pujian dan penyembahan. ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. kami mengatakan Tuhanku, hormat
Yesus, Kau Yesus, yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum hormat Yesus yang kami hormati. Ku kagum hormat akan Yesus. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Sekali lagi nyatakan, ku kagum hormat. Terimalah penghormatan kami Tuhan. Terimalah ini kami lakukan bagimu. Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Ku kagum akan Yesus. Mari sembah Dia, mari mengucap syukur saudara, mari tinggikan namanya. Ini waktunya kita tinggikan Dia, ini waktunya menyembah, bermazmur baginya. Yeah.
Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Mulia, Sebab kerajaan-Mu tak tercatat. kerajaannya Yang terhebat. dari surga datang untuk senap umatnya. Dari segala penjuru meninggikan nama-Mu. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Katakan, Yesus telah mati dibangkitkan. Yesus telah mati dibangkitkan jadi Raja. Lagi dipuji, ditinggikan. Dipuji, Ya, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Yesus telah mati dibangkitkan. Yesus telah mati dibangkitkan jadi Raja. Yesus telah mati dibangkitkan. Yesus telah mati dibangkitkan jadi Raja. Yesus telah mati dibangkitkan. Yesus telah mati dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Sehingga sekarang sungguh kami rasa menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, bahwa Engkau lah penguasa tunggal,
Aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku Daniel Kristus telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, dan cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk sama, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang ditentukan Tuhan Yehova, dan untuk suah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Sama dan suah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya saudaraku. Nama Yesus sungguh dahsyat, luar biasa. Mari percaya akan nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku.
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami dan juga kepada jemaat-jemaat dimanapun mereka berada. Baik ada di Pulau Jawa, di luar Jawa, di luar Indonesia sekalipun. Tuhanku, kami menyatakan dengan iman kami telah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, darah Yesus juga ada pada setiap kami, maka tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Ini adalah iman kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk mempelajari satu kebenaran firman yang saya ambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Dan saya memberi judul khotbah saat ini, dosa tidak boleh menguasai kita. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk membacanya. Roma pasal 6 mulai ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat kedua berkata, sekali-kali tidak. Karena firman Tuhan berkata, bukankah kita telah mati bagi dosa? Anda dan saya telah mati bagi dosa. Pertanyaannya, kapankah itu terjadi? Kita akan melihat kapankah kita mati bagi dosa. Ya. Jawabannya adalah pada waktu kita dibaptis ke dalam Yesus. Nah, tatkala kita ngerti arti baptisan, baptisan sudah kita pelajari. Dan hari ini kita akan fokus mengenai bagaimanakah caranya supaya kita benar-benar menikmati bahwa fasilitas surga ini diberikan kepada Anda dan saya, yaitu dosa tidak boleh menguasai kita. Persoalan dalam kehidupan, masalah-masalah yang senantiasa datang selalu terkait dengan dosa yang kita kerjakan. Itu sebabnya tatkala dosa masih terus menguasai Anda dan menguasai saya, kehidupan kita tidak pernah menjadi menarik. Sementara Tuhan mau Anda ngerti rahasia firman ini. Dan rahasia firman yang akan kita pelajari saat ini terkait dengan satu hukum, ya, hukum kerajaan surga. Dan hukum kerajaan surga ini tidak bisa manusia siapapun yang akan membatalkannya. Bahkan roh jahat sekalipun. Karena alam semesta ini Tuhan yang membuatnya dan Tuhan membuat hukum-hukum yang harus kita gemakan, kita akui dan kita percayai. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat yang jelas ayat yang kedua sudah membuka tabir. Dikatakan sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita telah mati bagi dosa melalui baptisan. Ya, memang ada gereja-gereja yang tidak peduli dengan pengertian ini, tetapi saya mau ajak Anda untuk mengalami yang Tuhan janjikan ini. Kita semua melalui baptisan sudah mati bagi dosa. Berarti dosa sudah nggak boleh menguasai kita lagi. Nah, bagaimanakah itu terjadi?
Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian Kristus. Ini adalah firman Tuhan. Kita nggak boleh menggunakan pengertian kita sendiri, nggak boleh. Karena ini adalah firman Tuhan, kita akan menggunakan pengertian-pengertiannya Tuhan supaya kita mengerti. Kegagalan yang terjadi adalah kita merasa kita paham, kita merasa kita mengerti, sehingga tatkala kita berjumpa dengan janji Tuhan, kita mengerti janji itu dengan pengertian sendiri, kemudian kita berdoa juga dengan pengertian kita sendiri, dan akhirnya kita tidak mengalami apa-apa. Nah, anehnya adalah tatkala kita tidak mengalami apa yang kita baca, apa yang kita mengerti dari firman, maka kita komplain kepada Tuhan. Ya, kami adalah anak-anak tiri. Tuhan gak peduli kepada kami. Nah, akhirnya sampainya ke situ. Ya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk memperhatikan ayat yang ketiga, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis. Yang pertama, kita semua yang telah dibaptis. Ya, jangan diragukan. Kita semua yang sudah dibaptis. Lah bagaimana yang belum dibaptis? Lah ya belum, yang gak termasuk di situ. Ya. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Anda harus mengerti apa yang Alkitab ini katakan. Jadi di dalam kerajaan surga siapapun, laki, perempuan, tua, muda, ya, semua yang sudah dibaptis. Semua yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, Anda masuk ke dalam kematian Yesus. Itu kira-kira pengertian gampangnya seperti itu. Jadi siapapun yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, mereka sudah mati bersama dengan Kristus. Ini gak bisa digantikan, ya. Apa yang Alkitab katakan ya kita harus terima seperti itu. Nanti kita akan melihat goalnya. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia, dikuburkan bersama Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi yang ketiga tadi, ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita yang dibaptis ke dalam Yesus, kita mati bersama dengan Yesus. Dan kalau kita sudah mati, ya harusnya dikubur. Maka ayat keempat berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, setelah kita dibaptis, kita ikut mati bersama Yesus. Melalui baptisan itu juga kita bersama dengan Yesus. Ini pengertian-pengertian yang tidak boleh digantikan. Nah, sekarang ayat 4 berkata, tatkala kita sudah dikubur dalam baptisan itu, apa artinya? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Seperti yang tadi saya sudah katakan, pengertian-pengertian yang Alkitab katakan ini harus kita terima. Kita dibaptis ke dalam Yesus, kita disalibkan bersama Yesus, kita mati bersama Yesus, dan kita dikuburkan bersama Yesus. Nah, inilah pengertian yang tidak boleh dirubah. Ya. Memang ada beberapa gereja yang menganggap baptisan itu adalah sarana untuk menerima orang luar masuk menjadi anggotanya, ya.
Tetapi saya mau berbicara mengenai apa yang Alkitab katakan. Ayat yang keempat sudah kita lalui, bahwa tatkala Yesus bangkit, kita ikut bangkit dan kita diberi hidup yang baru. Hidup baru, apa artinya hidup baru? Hidup yang tidak sama dengan hidup sebelum dibaptis. Ya. Nah, inilah menjadi topik diskusi berkepanjangan. Ya. Jadi hidup baru setelah kita bangkit bersama Yesus adalah hidup yang tidak sama dengan hidup sebelum dibaptis. Nah, ada beberapa orang yang mengajak berdiskusi soal ini. Dia menceritakan dirinya sendiri. Saya sebelum dibaptis adalah orang yang tidak tertib. Saya sebelum baptis, saya tidak peduli dosa. Semua dia terima. Nah, setelah dibaptis saya berharap itu berubah. Ternyata dosisnya nambah katanya. Dosis apa? Dosis melakukan dosa-dosa itu. Dosisnya nambah. Saya katakan, oke, itu nanti saya akan menjawab juga di dalam khotbah saya ini. Untuk sementara kita terima dulu yang Alkitab katakan. Kita waktu dibaptis, kita dibaptis dalam kematian Yesus. Artinya kita ikut disalibkan, kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Dan pada waktu Yesus bangkit oleh kemuliaan Tuhan, kita ikut bangkit bersama Yesus. Dan kita diberi hidup yang baru. Hidup yang baru ini tidak sama dengan hidup yang lama sebelum dibaptis. Ya. Oke, you tahan dulu pertanyaan yang muncul ya, supaya saya bisa menyelesaikan dulu. Sekarang ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Inilah hukum kerajaan surga yang harus kita pegang. Ya, hukum-hukum di dalam Alkitab ini kita harus pegang. Jangan diabaikan. Yang kedua, jangan pernah menggunakan pengertian yang salah. Artinya apa pengertian yang salah ini? Begini. Kesalahannya adalah Tuhan selalu minta respon kita. Kita mendengar bahwa kita dibaptis bersama Yesus, masuk ke dalam Yesus, artinya kita mengalami penyaliban bersama Yesus. Kita mengalami kematian bersama Yesus. Kita mengalami penguburan bersama Yesus. Dan waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Pengertian ini sekali lagi harus kita tangkap. Setelah kita ngerti, di luar itu kita abaikan dulu. Kita ngerti dulu enggak? Inilah yang dimaui oleh Tuhan, kita ngerti. Langkah berikutnya, setelah ngerti, percaya enggak? Nah, kalau percaya ada hukum yang mengaturnya. Orang yang percaya enggak boleh diam. Orang yang percaya tidak boleh menantikan tak tunggunya supaya terjadi. Tidak mungkin terjadi. Karena apa? Hukumnya adalah percaya. Kalau kamu percaya, nyatakan percayamu. Nah, menyatakan percaya kita gimana? Kita mengakui, Tuhan, aku sudah dibaptis ke dalam Engkau. Aku sudah disalibkan bersama Engkau, aku sudah mati bersama Engkau, aku sudah dikubur bersama Engkau. Semuanya ini di dalam baptisan. Dan waktu Engkau bangkit, aku ikut bangkit. Aku bangkit dari baptisan itu, aku bangkit. Dan firman-Mu berkata, aku mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru ini tidak sama dengan kehidupan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah dikuasai oleh tindakan-tindakan pikiran-pikiran dosa, sekarang tidak lagi. Karena saya adalah ciptaan yang baru. Nah, kalau Anda percaya, ikutin apa yang Alkitab mau. Katakan bahwa Anda sudah dibaptis ke dalam Yesus. Dan hidup yang baru Anda terima tatkala Anda dibangkitkan bersama Yesus.
Nah, inilah kita mengikuti prosedur daripada apa yang Alkitab ini katakan. Kalau kita sudah ngerti, nah langkah yang berikutnya, percaya atau enggak? Kalau percaya, akui. Ya. Kalau Anda percaya, nyatakan percayamu itu. Ya. Saya berulang kali selalu katakan ya, kalau kita ada 5 orang, kita tidak kenal satu dengan yang lain. Ya, kita baru ketemu saat itu, kita mungkin COVID ini kita nggak boleh bersalaman, kita paling begini, oke, nama saya Obed Sudarmanto, dia, yang lain juga nyebutin yang sama. Saya mau tanya, sudah tahukah Anda siapa di kirimu dan siapa di kananmu? Apa yang menjadi iman orang itu? Apa yang menjadi iman yang di sebelah kanan? Tahukah? Nggak tahu. Semuanya akan ketahuan tatkala mereka mulai ngobrol, mulai banyak berbicara, dan tiba-tiba ada yang berkata, puji Tuhan. Nah, Anda tahu imannya. Tapi tatkala orang yang baru ini kumpul, tiba-tiba ada yang berkata, syukur alhamdulillah. Anda tahu apa yang menjadi imannya. Jadi melalui perkataan akan ketahuan apa iman orang itu. Dan Tuhan selalu mau dan minta kepada Anda dan saya menyatakan imanmu, tidak boleh diam. Anda menyatakan bahwa Anda sudah dibaptis, Anda ketahuan bahwa Anda percaya kepada Yesus. Dan iman ini harus kita nyatakan. Oke? Ya, kita lanjut lagi dulu. Kita tadi sudah sampai ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, inilah kunci lagi. Jadi tatkala tadi kita katakan kita sudah dibaptis, kita ikut menderita bersama Yesus, kita dikubur bersama Yesus, kemudian dibangkitkan bersama Yesus. Ini satu proses, ya, proses yang harus kita lalui. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, percaya atau tidak percaya. Dan kalau percaya kita harus deklarasikan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya mencoba melihat di dalam bahasa aslinya dan saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, dan saya mencoba menjabarkannya begini. Tatkala manusia lama kita disalibkan, tubuh dosa kita menjadi hancur. Untuk selanjutnya tidak dapat melayani dosa. Oh haleluya. Jadi ayat 6 inilah yang dimaksudkan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, waktu turut disalibkan, maka tubuh kita ini, tubuh manusia lama ini, kita juga ikut disalibkan. Waktu ikut disalibkan, tubuh dosa kita menjadi hancur, sehingga tidak bisa melakukan lagi. Oh haleluya. Inilah pengertian yang Alkitab katakan. Jadi waktu Anda sudah mempercayainya, Anda katakan bahwa Anda sudah disalib bersama Yesus, Anda dikuburkan bersama Yesus. Anda mati, dikuburkan bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Dan kita diberi hidup yang baru. Hidup yang baru gak sama dengan hidup yang lama. Hidup yang baru bukan kelanjutan hidup yang lama, tetapi putus. Karena tubuh dosa tadi sudah hancur, sehingga dia tidak bisa untuk melayani dosa lagi. Inilah yang harus kita pegang. Bukan cuma hanya dipegang, tapi kita harus memperkatakan setiap saat.
katakan bahwa Anda sudah mendapatkan hidup yang baru, karena hidup yang lama ini sudah hancur dan tidak bisa melayani dosa. Apalagi tubuh baruku, apalagi hidup baruku tidak bisa melayani dosa lagi. Lanjut lagi ayat yang ke-7. Ini satu hukum lagi. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, Anda yang mengakui bahwa Anda sudah mati, firman berkata, Anda bebas dari dosa. Oh, haleluya. Inilah rahasia yang Tuhan singkapkan kepada Anda dan saya. Dan kuncinya satu, percayakah Anda? Kalau percaya jangan pernah diam saja. Kita lanjut lagi ayatnya yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup dengan Dia. Ini yang tidak bisa dihindari. Kita mati bersama Yesus. Setelah bangkit, kita hidup bersama Yesus. Nah, ini hukum lagi yang harus kita pegang dan kita pertahankan, kita akui. Ya. Tatkala kita sedang mengakui firman Tuhan, ada satu hukum lagi yang harus Anda paham. Tatkala Anda memperkatakan firman Tuhan, maka malaikat-malaikat itu akan mewujudkan firman yang Anda katakan. Oke? Maka tugasmu dan tugasku adalah memperkatakan apa yang Anda percayai. Selanjutnya biarlah malaikat-malaikat yang akan mewujudkan itu. Ya, itu ayat yang ke-8. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Puji Tuhan. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Waktu kita dibaptis, kita ikut bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, kita ikut Yesus. Apa yang dijanjikan di dalam ayat yang ke-9, seharusnya Anda mengalaminya. Andai kata tidak mengalami, bagaimana? Inilah yang harus kita revisi apa yang kita katakan. Saya ulang sekali lagi ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini yang dialami Yesus. Dan firman Tuhan berkata, tadi di dalam ayat yang ke-8, saya ulang. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Apa artinya? Waktu Yesus mati, kita ikut mati. Waktu Yesus bangkit, ikut bangkit. Waktu Yesus menjalani kehidupan setelah kebangkitan, kita pun ikut Dia. Dan maut tidak menguasainya. Wow. Kalau Anda ngerti rahasia ini, jangan diam. Ya, nanti setelah kita makan tubuh dan minum darah Yesus, kita ucapkan apa yang menjadi iman kita. Sekarang saya kembali kepada apa yang sudah kita diskusikan tadi. Ada teman dibilang, aku ini sebelum baptis, waduh hidup saya ini amburadul. Dosa apapun sudah saya lakukan. Saya sudah bosen. Dan sekarang saya minta dibaptis dan saya berharap saya mengalami seperti yang Alkitab katakan. Saya tanya, Anda sudah dibaptis? Sudah. Oke. Saya ceritakan bahwa baptisan menurut Alkitab adalah begini. Anda percaya enggak? Percaya. Kalau Anda percaya dan Anda diam, itu namanya tidak percaya. Oke, sudah berapa lama Anda dibaptis? Wah, sudah 10-an tahun.
Apa enggak terlambat? Saya berkata di dalam alam roh 10 tahun itu hanya beberapa detik. Karena apa? 1 hari di dalam alam roh itu sama dengan penjaga markas besar kepolisian maupun ABRI, perpindahan jaga di waktu malam. Itu kira-kira saya nggak tahu persis, saya sedang akan mencari data itu. Apakah 1 jam? Apakah itu 45 menit? Apakah itu 30 menit? Saya nggak tahu. Oke, ambil yang paling panjang, 1 jam. Pergantian malam penjagaan itu 1 jam. Itu sama dengan 1000 tahun. Berarti 1000 tahun sama dengan 1 jam. Oh, haleluya. 10 tahun berapa? Bicaranya detik. Ya. Oke, kembali lagi. Saya katakan di dalam alam roh perhitungannya bukan dengan alam nyata. Alam roh ada perhitungannya sendiri. Oke, jangan diskusikan 10 tahun dan lain sebagainya. Itu sudah selesai. Sekarang Alkitab berkata bahwa waktu Anda dibaptis, Anda disalibkan bersama Yesus, mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Waktu Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Ini dulu, Anda dapat menerima enggak? Saya bisa terima. Oke. Masalahnya Anda percaya atau enggak? Oh, saya percaya. Tahu enggak Anda, kalau Anda percaya, itu enggak boleh diem. Nah, mulailah dia diam. Kenapa Anda diam? Saya nggak tahu harus berbuat apa. Oke. Kalau Anda percaya apa yang Yesus lakukan dengan pembaptisanmu, akui. Akui bahwa Anda ada di situ. Akui bahwa Anda mengalami hal yang sama. Dia diam terus sambil memandang saya begini. Kamu mau buktinya? Saya katakan begitu. Oke, saya bukakan Yakobus pasal 2. Kalau kamu bilang punya iman dan enggak ngapa-ngapain, itu Yakobus 2 ayat 14. Kemudian Yakobus 2 ayat 17. Enggak usah dibaca. Oke, nanti terlampau panjang. Kemudian Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 22. Saya bacakan dan saya jelaskan. Sekarang kamu ngerti? Kenapa kalau kamu percaya kamu enggak boleh diam? Ya, saya berpikir ini juga sudah 10 tahun. Tadi sudah saya katakan, jangan diskusi 10 tahun lagi. Sebab di alam roh waktu kamu dibaptis hanya beberapa detik yang lalu. Jadi, never too late. Tidak pernah terlambat. Nah, barulah dia ada sedikit semangat begitu. Kalau Anda yakin, ayo kita akui. Ya. Tapi kan yang baptis bukan Bapak. Tidak jadi masalah. Singkat cerita saya ajak dia confess. Ingat gak baptisnya di mana? Oh ingat. Siapa yang membaptis? Ingat. Jamnya? Jamnya kira-kira katakan. Oke, yuk kita. Saya cuma mau ngetes saja. Anda ingat gak itu? Oke. Tahun berapa? Bulan berapa? Ingat katanya. Tanggal berapa? Ingat. Oke. Katakan Tuhan, aku sebutkan namamu lengkap. Aku sudah dibaptis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ikutin. Aku sudah dibaptis ke dalam Engkau. Ternyata firman-Mu berkata, waktu aku dibaptis bersama Engkau, aku sudah disalibkan bersama Engkau. Aku mati bersama Engkau, dikubur bersama Engkau. Waktu Engkau bangkit, aku ikut bangkit. Dan Engkau memberikan kepadaku hidup baru. Hidup baru ini berbeda dengan hidup yang lama sebelum aku dibaptis. Aku dibaptis selalu melakukan perbuatan dosa dan dosa dan dosa. Sekarang setelah dibaptis, karena waktu aku dibaptis mengalami kehidupan seperti yang sama yang Yesus alami, maka aku bebas dari dosa. Demi nama Yesus, sebutkan dosa-dosa yang telah kau lakukan. Sebutkan satu-satu. Oke, satu apa? Terus semuanya. Masih ada yang lupa? Enggak. Oke. Tuhan, itu sekarang setelah aku ngerti arti baptisan, ternyata hidupku bersama dengan Yesus.
Hidup lamaku yang melayani dosa sudah hancur. Aku tidak mau menghidupkan lagi. Hidup yang lama itu aku tinggalkan di kuburan Yesus, dan aku sekarang memakai hidup yang baru yang Yesus berikan. Aku terima ini. Di dalam nama Yesus aku terima. Aku terima Tuhan. Terus saya suruh katakan, aku sudah menerima. Sudah. Apa yang saya katakan? Sekarang ikuti. Tuhan, sekarang aku sudah menerima hidup yang baru. Dan hidup baritas tidak ada koneksi dengan dosa lagi. Maka aku menjadi bersih. Aku bebas dari dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah itu saya suruh confess sekali lagi. Tuhan, sekarang aku menerima kehidupan yang baru. Setelah itu saya tanya, apa yang kamu rasakan setelah kamu confess? Mengakui apa yang menjadi imanmu. Dia bilang, iya, berbeda banyak. Yang jelas tidak ada burden lagi. Yang jelas saya merasa ringan. Oke. Akui ini. Kamu sudah rekam kan tadi pembicaraan kita? Sudah. Akui lagi, ya. Dan apa yang terjadi? Saya berkata kepada mereka bahwa sejak hari ini, ya, kamu bukan milik orang tuamu, karena kamu sudah ditebus menjadi milik Yesus. Kamu bukan milik kakek nenekmu, kamu bukan milik keluargamu, tapi milik Yesus. Kamu sudah ditebus. Penebusannya dengan darahnya Yesus, dengan kehidupannya Yesus. Inilah yang harus Anda akui. Ya. Apa yang terjadi? Seminggu, sebulan, saya masih ada waktu untuk kontak dan dia mengatakan, oke, saya seperti tidak ada interest lagi. Saya tidak ada ketertarikan lagi. Oke, stop pengakuanmu. Lakukan terus. Ya. Inilah yang bisa saya saksikan sehubungan dengan ini. Ya. Nah, ini yang sudah Yesus kerjakan dan ini yang sudah Yesus janjikan. Oke, masalahnya adalah pengertian baptisan ini. Kita harus mengikuti apa yang Alkitab ini katakan, ya. Tapi kalau sudah berbicara dogma gereja, kan saya tidak punya hak untuk mendiskusikan itu. Tapi apa yang Alkitab ini katakan, ini yang saya pelajari dan ini yang saya praktekkan. Oke, kita lanjut lagi, saudara-saudaraku. Ya, kita sudah sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Ya. Kematian kita bersama Yesus, kematian terhadap dosa. Kemudian satu kali dan untuk selama-lamanya. Kita mati untuk dosa satu kali. Oke. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Setelah itu kehidupan kita adalah bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Anda yang sudah dibaptis, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Apa yang sudah saya praktekkan tadi itu, ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Inilah yang harus kita mengerti. Pengertian kita harus seperti itu. Kemudian ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang lama, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Ayat ke-12, sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Tadi sudah saya katakan di dalam ayatnya yang ke-6, bahwa manusia lama kita itu sudah hancur. Kalau sudah hancur bagaimana melayani dosa lagi? Tidak bisa.
Maka di sini ditegaskan ayat yang ke-12 itu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Tidak boleh berkuasa lagi. Ya. Sekarang kita bicara andai-andai. Ya. Sebab manusia hidup ini sering tanya, Pak, yang Bapak sampaikan saya bisa terima. Tapi andai kata katanya. Oh haleluya. Jadi rupa-rupanya masih banyak orang yang suka hidup di dalam andai-andai. Sekarang tatkala ya andai kata, keinginan itu muncul lagi. Apa yang harus kita kerjakan? Ya, saya ajak Anda untuk melihat Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa ini yang duniawi? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Perintahnya jelas, matikan. Nah, kalau Anda disuruh matikan, ya Anda mulai ngomong saja, Tuhan, aku masih dikuasai ini keinginan untuk berbuat dosa. Keinginan ini muncul Tuhan, sekarang aku matikan. Keinginan ini adalah keinginan duniawi, keinginan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Sebutkan, aku matikan. Ya, ada berapa? 5, sebutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, matikan. 10, matikan semuanya. Firman Tuhan berkata, Anda disuruh mematikan. Gimana mematikannya? Ya, yang jelas bukan dengan pisau, karena ini roh. Kalau roh jangan dimatikan dengan pisau, matikan dengan kuasa mulutmu, kuasa perkataanmu. Demi nama Yesus, aku matikan. Tidak boleh menguasai aku lagi. Karena tubuhku ini adalah tubuh yang baru. Tubuh yang lama sudah hancur itu. Oke, tidak bisa masuk ke dalam tubuh yang baru. Nah, kita memperkatakan janji Tuhan. Oke, itu tadi andai-andai ya. Oke, kita kembali kepada Roma, kitab Roma tadi ya. Kita belum selesai. Oke, sekarang kita sudah sampai ayat yang ke-12. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oke. Kemudian ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum. Hukum apa? Hukum duniawi. Kamu gak di bawah hukum itu lagi, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Hukum dunia itu apa? Kalau sudah berteman, teman ini melakukan apa, kita ikut. Kita tidak di bawah hukum itu lagi, ya. Karena teman ini punya hobi yang perbuatan-perbuatan senonoh, kenajisan, seperti yang disebutkan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Ya, hukum dunia, karena kita berteman, dia lakukan itu, kita harus lakukan yang sama. Firman berkata, kita tidak di bawah hukum itu lagi. Anda harus mulai memperkatakan, mulai sekarang, hukum pertemanan tidak berlaku lagi dalam hidupku. Hukum duniawi tidak berlaku lagi dalam hidupku. Hukum-hukum yang di luar Kristus tidak berlaku lagi untuk hidupku. Inilah yang harus kita kerjakan. Oke. Ya, sekarang ayat 14 sudah saya selesaikan. Sekarang muncul pertanyaannya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya ajak Anda untuk melihat 1 Petrus pasal yang keempat. 1
1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama saja. Firman Tuhan berkata demikian, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tuhan kasih jalan keluar kepada kita semua. Ya. Berita penderitaan badani. Kita lihat di istana Pontius Pilatus, dia dicambuk, dia dilukai, dikasih mahkota duri. Kemudian setelah itu dia dibawa ke tanah lapang untuk mengangkat, memikul salibnya sampai di Golgota. Salib itu ditidurkan, kemudian Yesus dipaksa untuk tidur, tangannya dipegangi, kemudian dipaku di tangannya, kakinya. Setelah itu salibnya diangkat bareng-bareng. Yang di bawah itu masuk ke dalam lubang, kemudian Yesus salib itu didirikan. Setelah itu badan Yesus dengan berat gravitasi menarik luka-luka yang dipakukan tadi di kaki, sangat berat, sangat sakit. Itulah yang disebut penderitaan badani. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Pikiran yang demikian ini yang akan kita baca. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, pertanyaannya bagaimana ini? Anda bisa mengalami penderitaan badani. Jawabannya adalah seperti yang tadi sudah kita katakan. Waktu Yesus disalib, Anda ikut disalib. Artinya Anda ikut mengalami penderitaan badani. Aku sudah ikut disalib bersama Yesus. Dan sampai akhirnya Yesus mati, aku ikut mati. Aku ikut dikubur. Inilah yang harus kita perkatakan. Jangan asbun asal bunyi. Tapi tatkala Anda mengaku itu, bayangkan Yesus waktu disalib. Dan Anda di belakangnya disalib juga. Oh haleluya. Inilah yang disebutkan oleh 1 Petrus 4 ayat 1. Tatkala Anda bisa membayangkan seperti itu. Dan jawabannya harus bisa, bukan? Supaya Anda lepas dari dosa. Karena firman ini menjanjikan. Karena kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Anda harus membayangkan Anda ikut disalib bersama Yesus. Bukan disalib yang sama, Yesus di depanmu dan kamu di belakangnya. Menghormati dia. Oke, Anda disalib bersama dia. Anda akui, aku sudah disalib bersama Yesus. Apa yang Yesus alami penderitaan, aku juga alami dalam nama Yesus. Akhirnya Yesus mati, aku ikut mati. Yesus dikubur, aku ikut kubur. Yesus bangkit, aku ikut bangkit. Yesus hidup, aku ikut hidup. Karena hidup yang aku terima, hidup yang baru, yang tidak sama dengan hidup yang lama. Maka aku berhenti berbuat dosa. Nah inilah yang saya ajarkan kepada beberapa orang yang minta dilayani. Ternyata orang-orang yang mengalami seperti itu bukan hanya orang awam, tetapi tidak sedikit orang yang dalam bidang pelayanan mengalami hal yang sama. Oke, saya berharap apa yang saya sampaikan saat ini memberkati Anda semua. Karena firman Tuhan sudah saya sampaikan dan saya angkat tema ini. Dosa tidak boleh menguasai kita. Oke, tutup Alkitabmu. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan,
kebenaran firman telah kami dengar. Kami mengucap syukur, Kau ingatkan kami kembali bahwa peristiwa baptisan itu telah membawa kepada kami pembebasan. Kami bebas dari dosa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran ini di dalam roh setiap orang-orang yang mendengarkan firman ini. Firman ini dimeteraikan. Dan aku katakan dengan kuasa nama Yesus sejak hari ini, pembebasan anak-anak Allah terhadap dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang disembunyikan. Kami katakan semuanya sudah dibebaskan karena janji firman Tuhan. Itu sebabnya kami katakan mereka telah mati bersama Yesus, maka mereka mati atas dosa. Maka dosa tidak boleh menguasai mereka kembali. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami sekarang. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami Tuhan. Aku percaya Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Untuk tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di seluruh tubuhku telah diambil oleh Yesus semuanya dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menghadang hidupku, nasib buruk yang mengikuti kami, kutuk yang terus mengikuti kami katakan demi nama Yesus. Semuanya sudah dibayar lunas dengan darah Yesus dan tidak boleh mengikuti kami kembali. Tuhan, aku percaya, aku terima korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, kegagalan tidak ada di dalam hidup kekal. Alam maut tidak ada di dalam hidup kekal. Kecelakaan tidak ada di dalam hidup kekal. Kebangkrutan, kemiskinan tidak ada di dalam hidup kekal. Tuhan, ini adalah iman kami. Posisi kami sekarang, kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Maka kami katakan dengan kuasa nama Yesus. Engkau berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima janji-janji-Mu itu. Tuhan, kami juga berdiri atas janji-Mu. Di dalam Galatia 6:17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Dan firman-Mu berjanji, maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi yang akan merugikan kami.
Itu sebabnya Tuhan, kami taruh darah-Mu pada tubuh kami. Kami katakan seluruh tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah Yesus. Kami juga berdiri atas Roma 5 ayat 9. Bahwa Engkau telah membenarkan hidup kami, membenarkan organ-organ kami, membenarkan tubuh kami, saraf-saraf kami. Dan kami katakan pembenaran itu sudah terjadi. Maka kami dibebaskan, pasti diselamatkan dari murka Tuhan, dari sakit penyakit, dari masalah-masalah. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Sekarang kami terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja ini mulai masuk ke dalam programnya Tuhan, yaitu seperti yang didoakan oleh Yesus dalam Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu. Tuhan, kami berdiri atas firman-Mu, inilah doa kami, seperti yang Kau doakan. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara kami, pemerintah kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah dengan situasi pandemik ini, Engkau telah membuat semuanya menyatu. Dan mereka bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Aku percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mendukung pemerintah kami yang dimotori oleh Pak Jokowi. Itu sebabnya kami terus berdoa. Berikan kepada Pak Jokowi pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, supaya Pak Jokowi mengambil keputusan-keputusan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pak Jokowi dapat memberikan solusi untuk ekonomi, supaya perekonomian pulih. Aku percaya di dalam nama Yesus. Dan kami juga terus berdoa supaya para menteri, Menko, Wapres, Presiden, semuanya satu bahasa, satu kata, yang saling untuk menjatuhkan. Mereka dikuasai dan diikat oleh agape, kasihnya Tuhan, sehingga mereka bersama-sama menghadapi masalah-masalah yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk silent majority di Indonesia, supaya mereka pulih lena, mereka bangkit terus mendukung pemerintah kami. Dan bila mana ada kelompok-kelompok yang mau memecah belah bangsa, kelompok-kelompok yang mau mengganti dasar negara, supaya mereka bangkit bersama-sama polisi dan TNI untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kami terus memintakan damai turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami mengucap syukur, kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dengan tubuh dan darah-Mu pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Mari kita akhiri, silakan Anda berdiri. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa dan aku bawa jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Baik mereka yang berkelompok dalam keluarga, mereka berkelompok dalam komunitas dengan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Dan kami katakan mereka juga yang ada di rumah tangga masing-masing. Aku mintakan darah Yesus, aku lepaskan darah Yesus atas kehidupan mereka, baik mereka di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan kami katakan mulai sekarang mereka ngerti rahasia firman ini, sehingga membuat mereka bangkit. Karena firman-Mu berkata banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan dan dosa. Dan mulai sekarang mereka mulai bangkit, mulai ngerti Tuhanku. Oh terima kasih. Dan aku minta Tuhan agar damai-Mu, sejahtera-Mu, agape-Mu kami lepaskan untuk mereka. Mereka menjadi ciptaan yang baru, pewahyuan, hikmat dan pengertian mereka tangkap dan mereka mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, aku serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Mereka harus masuk dalam kehidupan sesehari lagi selama seminggu. Aku percaya
proteksimu tetap bekerja. Dan berkat yang sudah kau berikan kepada Abraham itu boleh dibawa kepada mereka melalui Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau mendengar kami, dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita sudah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.